ini hanyalah sebuah perjalanan singkat, maka nikmatilah. Pergilah ke Sukamakmur. Jangan lupa mampir di warung Mbah Minar. Jika hidupmu penuh dengan syukur, nampaklah wajahmu yang bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedang menonton tayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan tentunya sambil menikmati secangkir kopi hitam. Semur jengkol. Kayak pepes tahun, Bu. Pepes tahu sedang ikan lah. Oh, tahunnya pepes ya tuh. Ya, enggak usah. Mohon, kata. Teman-teman semua, saat ini saya sedang menikmati sebuah pemandangan yang indah yang berada di Sukamakmur. Dan saya jadi ingat tentang 3 tipe kepribadian berdasarkan adversity question. Adversity question (AQ) atau kemampuan menghadapi kesulitan yang diibaratkan seperti pendaki gunung. Jika tadi saya berhenti di situ dan cukup puas menikmati pemandangan bukit atau gunung yang nampak di depan mata, maka salah satu cirinya dari 3 kepribadian tadi, saya adalah sebagai seorang quitters, yaitu yang mudah menyerah bahkan sebelum memulai. Saya tidak berhenti, saya lanjutkan perjalanan. Dan perjalanan kali ini adalah ke Gunung Puncak Lumut yang terletak di Desa Sirnajaya, Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Puncak Lumut ini dikenal sebagai atap Sukamakmur dengan ketinggian mencapai 1699 mdpl. Dan juga saya lanjutkan perjalanan karena saya sudah janjian dengan seseorang, yakni Kang Arif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat. Ini siapa? Anak. Kenalan. Oh. Itu mana? Sukamakmur ini terkenal dengan landscape alamnya yang indah, meliputi pegunungan, hutan, dan berbagai objek wisata alam seperti gunung dan air terjun. Sukamakmur atau populer disebut Sukamakmur Jonggol dan memiliki julukan Butan Van Java. Sukamakmur juga berbatasan dengan Kecamatan Megamendung dan Cisarua yang dibatasi oleh Pegunungan Jonggol. Sukamakmur ini infonya ditetapkan sebagai wilayah pariwisata alam dan budaya, namun masih membutuhkan pengembangan infrastruktur, promosi, dan pengelolaan yang lebih baik. Sukamakmur dijuluki Butan Van Java karena kemiripan landscape perbukitan dengan dataran tinggi di Butan, yang sering disebut juga sebagai Puncak Dua Jonggol.
Wilayah ini memiliki kontur perbukitan yang indah dan pemandangan alam yang menakjubkan. Mirip dengan yang ditemukan di Butan, tetapi berada di Pulau Jawa. Nama Butan sendiri terletak di Asia Selatan, berada di antara pegunungan Himalaya, berbatasan langsung dengan Tiongkok di utara dan India di selatan, timur, dan barat. Dan Butan dikenal sebagai tanah naga guntur atau petir, Drukyul, dan sering digambarkan sebagai negara pegunungan yang mempesona. Selain itu, dikenal karena lingkungannya yang asri dan keindahan alamnya yang menawan. Dan sayangnya, saya sendiri belum pernah ke Butan. Ya, misalkan kalau dibuang, dirobek dulu sebelum dibuang. Kalau nggak mau dirobek, nggak mau itu, dibawa pulang. Oke, dibawa pulang, dilaminating. Lumayan nanti di bawah ditukar sama pisang. Oh gitu. Harusnya bisa ditukar kopi nih, Mas. Takutnya jatuh. Selamat datang di Puncak Lumut. Setelah berjalan kurang lebih 1 km dengan durasi waktu 27 menit, dengan medan jalan lebar seukuran mobil dan berbatu, serta kontur yang landai dan menanjak, kami mulai memasuki area jalan setapak. Dengan pohon kopi di jalur kanan dan kirinya. Puncak Lumut ini menawarkan suasana alam yang tenang dan damai. Informasi yang kami terima bahwa Puncak Lumut ini baru dibuka resmi sekitar bulan Juni tahun 2025. Dan kami sendiri datang ke tempat ini bulan Oktober tahun 2025. Jadi, Puncak Lumut ini baru dibuka sekitar 4 bulan yang lalu. Puncak Lumut ini merupakan pengembangan destinasi wisata alam baru yang menawarkan jalur pendakian yang menantang. Namun, memiliki hutan lumut yang memukau, serta air terjun dan rawa. Nanti kita lihat bersama-sama. Ada semangat kakak. Puncak Lumut ini diklaim sebagai jalur pendakiannya yang menantang dan merupakan puncak tertinggi di wilayah Sukamakmur. Hah? Nangka nih. Wah, tunggu 8 bulan lagi panen. Oh ya, di awal tadi saya informasikan tentang 3 tipe kepribadian berdasarkan Adversity Question atau AQ, yaitu kemampuan menghadapi kesulitan yang diibaratkan seperti pendaki gunung. Foucault membagi 3 tipe manusia dalam menghadapi kesulitan ke dalam 3 macam. Yang pertama adalah quitters, adalah mereka yang mudah menyerah bahkan sebelum memulai. Yang kedua, tipe campers, adalah mereka yang berhenti di tengah jalan karena merasa cukup atau bosan. Sedangkan yang ketiga adalah climbers, adalah mereka yang terus berjuang hingga tujuan tercapai tanpa
pernah menyerah. Puncak Lumut pos 1 1 jam 1,45 kilo 50 menit. Kurang 10 kita baru sampai pos 1. Ada 3 pos, cuman katanya pos 2 dan pos berikutnya lebih ringkas jalan, tapi nggak tahu untuk yang pastinya kita jalan. Satu 1,67 1 jam 6 menit. Ini nih batu belahnya nih. Oke, kita break dulu. Yang pertama, quitters adalah individu yang termasuk dalam quitters cenderung menghindar dan berhenti untuk melakukan sesuatu. Pilihannya ada 2, mundur atau keluar. Orang-orang yang dengan tipe ini sangat mudah patah arang. Mereka lebih banyak dikuasai oleh perasaan dan menganggap dirinya tidak mampu. Jika kesuksesan diibaratkan sebagai mencapai puncak gunung, tanpa berpikir jauh, mereka cenderung menolak mendaki. Tawaran akan indahnya pemandangan dari puncak juga tak menggoyahkan dan hanya puas dengan keadaannya yang begitu-begitu saja. Mereka tidak mau meninggalkan zona nyaman. Tangga kayu dolken ini sama kayak di menuju puncak Gunung Butik juga banyak di tangga-tangga. Ciri-ciri quitters adalah enggan mencoba tantangan sama sekali, mudah putus asa, dan cenderung mengatakan tidak bisa atau tidak mungkin. Analogi pendakian, menolak mendaki bahkan sejak dari pas awal karena melihat tingginya gunung. Sedangkan yang kedua adalah campers. Mereka mengambil kesempatan mendaki, tapi di tengah jalan mereka berkata, "Sejauh ini saja aku mampu, lebih baik sekarang aku berhenti." Mereka mengakhiri pendakian karena bosan dan jenuh.
kemudian mencari tempat yang nyaman untuk bersembunyi dari situasi yang tidak bersahabat. Sekalipun berusaha, si camper senang-senang saja dengan usaha seadanya. Mereka cenderung menghindari cobaan. Campers, yakni orang yang berkembang di titik tertentu. Ciri-cirinya, mulai mencoba, tetapi berhenti di tengah jalan karena merasa sudah bosan, sudah cukup, atau tidak ingin menghadapi kesulitan lebih lanjut. Mereka puas dengan zona nyaman mereka. Analogi pendakian, mulai mendaki, tetapi kemudian berhenti di tengah jalan untuk mendirikan tenda dan tidak melanjutkan perjalanan lagi. Nah, yang ketiga adalah climbers. Climbers adalah orang yang jenis kepribadian ini enggan mundur dalam perjuangan. Tekadnya adalah untuk berjuang hingga puncak kesuksesan. Bahkan si climbers dapat melihat harapan di balik penderitaannya. Baginya, hal-hal sepele dapat digunakan untuk mencapai kesuksesan. Keinginannya yang besar menjadikannya tidak terpengaruh lingkungan, malah lingkungan yang dipengaruhi olehnya. Percaya dirinya yang tinggi membuatnya bergairah mencapai tujuan hidup. Present 1 kilometer. Pace is 1 hour. Climbers, orang yang terus berjuang. Ciri-cirinya adalah bertekad kuat untuk mencapai puncak kesuksesan, tidak mudah menyerah, dan terus mencoba meskipun jatuh berkali-kali. Mereka melihat tantangan sebagai peluang dan terus belajar dari kegagalan. Analogi pendakiannya adalah terus mendaki tanpa henti hingga mencapai puncak tujuan, seperti seorang pendaki yang gigih. Jam 12.18 kita baru sampai puncak Bayangan. Bentar lagi puncak Lumut. Berapa menit lagi? Ya, Iklan dulu guys. Jadi 1 menit sebelum mencapai puncak Lumut, sepatu solnya copot.
kantong rokok. Jangan berbicara kasar dan sombong. Jangan naik gunung saat galau. Oke. Teman-teman semua, dalam hidup kita selalu berusaha untuk mencapai sesuatu, baik dalam sekolah, pekerjaan, percintaan, dan sebagainya. Segala usaha yang kita lakukan adalah ibarat mendaki gunung. Puncaknya adalah segala yang diidam-idamkan. Nah, dari 3 kepribadian tadi, yang manakah kita? Apakah kita seorang quitters, seorang campers, atau seorang climber? Saya sendiri sepertinya tiga-tiganya ada. Ada kalanya saya menjadi seorang quitter. Ada kalanya juga saya tertantang untuk menjadi seorang climbers. Dan ada kalanya juga saya cukup merasakan seorang campers. Tiga tipe kepribadian tadi yang saya sampaikan adalah motivasi buat saya dan sekaligus pembelajaran sendiri untuk motivasi pribadi. Tetapi mudah-mudahan yang mendengarkan mendapatkan juga manfaatnya. Amin. Nah, ini kemana? Langsung parkiran, bukan parkiran, parkiran. Bisa Oke, kita lihat lagi. Setelah hampir 2 jam perjalanan, alhamdulillah akhirnya kami berada di atap Sukamakmur Jonggol, Kabupaten Bogor. Mencapai puncak lumut di ketinggian 1699 mdpl. Dengan daya tarik utamanya adalah hutan lumutnya yang sangat mempesona. Beginilah suasana di puncak lumut. Di puncak lumut, menikmatinya berdua. Makanan yang ada dibagi bersama dan saling bercerita setelah sekian purnama tidak bersua. Meski soal sepatu terbelah 2, kami tetap ceria dan kami tetap tertawa. Meskipun terbayang saat turun akan bahaya, aku akan lebih waspada. Meninggalkan puncak lumut tetap meninggalkan sebuah rasa yang kelak akan menjadi sebuah nostalgia. Ya.
Setelah cukup istirahatnya di puncak Lumut, kami lanjutkan turun menuju ke Curug Ciberem. Dari puncak Lumut terlihat area yang luas untuk mendirikan tenda. Dan di puncak Lumut juga terdapat petunjuk arah menuju ke beberapa curug atau air terjun. Di antaranya adalah Curug Pengantin, Curug Putri 2, Curug Bukit Lumut, dan kami juga akan langsung menuju ke parkiran. Ketinggian 1578. Ini ketinggian berapa sih? 69. Kami akan lintas jalur setelah tadi pagi mendapat arahan juga dari petugas jaga tentang jalur yang akan dilalui kalau melintas. Petunjuknya juga jelas, dan yang jelas kami ingin mendapatkan suasana dan view yang berbeda. Tapi tetap hati-hati ya lur, jalannya licin. Hati-hati jatuh. Aduh, aman nggak? Kang Arif jatuh, saya juga jatuh. Kami berdua sama-sama jatuh di tempat yang berbeda. Dan kami juga sama-sama mentertawakan. Nemuin ini nih, telaga. Tak lama saat kami turun dan terjatuh, ternyata kami dihibur dengan sebuah pemandangan yang mempesona, yang menakjubkan. Sebuah rawa yang berada di jalur yang akan kami lalui. Kami tidak tahu nama rawa ini apa, atau mungkin rawa ini memang tidak bernama. I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Tried so hard and got so far.
perjalanan, kami juga menemukan aliran sungai yang airnya begitu jernih dan menyegarkan. Di sini kami bisa membersihkan diri. Membasuh wajah selain memberikan kesegaran juga mencerahkan kulit dan bisa mengurangi stres. Had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. So Curug Panganten. Tempat ini seringkali disebut sebagai bagian dari area Puncak Lumut karena beberapa curug lainnya bisa ditemukan di sepanjang jalur menuju puncak tersebut. Meskipun terdapat curug di Puncak Lumut, tidak ada informasi yang secara spesifik menyebutkan curug ini memiliki nama Panganten di Sukamakmur. Curug Panganten ini sering dianggap sebagai salah satu dari banyak curug yang ada di jalur pendakian Puncak Lumut. Curugnya berada di bawah ya. Alhamdulillah kita sudah sampai. Udah nyampe ini? Hah? Nih ada Curug Putri 2. Nih jalannya ke sini. Curug Putri 2 adalah salah satu air terjun yang dapat ditemukan di jalur pendakian menuju Puncak Lumut di Sukamakmur. Jadi, jika tadi kami dari Puncak Lumut dan akan menuju ke Curug Ciberem, kita akan melewati Curug Putri 2 ini. Di sini saya membersihkan kembali bagian-bagian yang kotor dan termasuk membasuh wajah untuk melancarkan sirkulasi darah dan membuat kulit terlihat lebih segar. Spanduk selamat datang Puncak Lumut ini bisa ditemui jika melewati jalur Curug Ciberem. Sedangkan kami akan turun melalui Curug Ciberem. Mohon Bu.
Alhamdulillah, setelah 4 jam perjalanan kurang lebih, kami mendaki Puncak Lumut. Akhirnya kami tiba juga di area Curug Cikeberem, yang kebetulan pada hari ini adalah Kang Arif dan keluarganya camping juga di Curug Ciberem ini. Terima kasih Kang Arif atas semua jamuannya. Semoga berkah dan sehat selamanya. Amin.